Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian yang saat ini mungkin berada di pondok atau mungkin berada di rumah, tentunya kurang nyaman belajar dengan gaya yang semacam ini, karena kita biasanya belajar itu dengan cara tatap muka. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya yang namanya at-ta'lim itu ada dua sisi, ada ta'limul aqwal dan ada ta'limul ahwal. Yang dalam bahasa lain, kalau ta'limul ahwal itu lebih kepada ta'dib wa tahdib, sementara ta'limul aqwal itu lebih pada ta'lim. Tetapi kondisi yang kita hadapi saat ini memaksa kita harus belajar dengan cara daring, dan mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan yang diberikan oleh pengurus adalah BMK. BMK itu macam-macam. Kepanjangannya bisa dimaknai bimbingan membaca kitab, bisa dimaknai bimbingan mempreteli kitab, ya, bisa bimbingan mengupas, mendiskusikan kitab dan sebagainya, apapun namanya terserah. Yang jelas bahwa anak-anak sekalian, baik yang Wahabiyah ataupun yang Latifiyah, materi yang akan saya sampaikan sudah di-share oleh pengurus kepada kalian semua dalam bentuk i'rab, yang itu nanti bisa kalian pelajari. Tetapi karena saya belum tahu sudah sejauh mana kemampuan kalian dalam bidang i'rab atau nahwu wa sharf, maka saya memandang perlu untuk menjelaskan materi ini satu persatu dengan metode i'rab yang seperti biasa atau yang sudah kalian pelajari selama di kelas 2. Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran ini dari Kitabus Shalah, ya. Kalau kita mengi'rab kata kitabun, ya, maka pertama kata kitab itu adalah kalimat isim, ya. Karena kalian tahu yang namanya isim itu punya alamatul ism. Alamatul ism itu diantaranya adalah tanwin, kemasukan huruf jer, dibaca jer, kemasukan al dan sebagainya. Nah, Kitabus Shalah, setiap ada isim yang dibaca rofa itu ada punya beberapa kemungkinan. Nah, kalau kalian di pondok belajar bersama para ustadz, maka dimaknai utawi, iki, iku. Ya. Maka makna kitabu di situ dikatakan apa? Khobarul mubtada al makhdhuf. Paham ya? Kalau saya pakai mengi'rab dengan bahasa Arab, saya berharap kalian paham. Kitabul mubtada al makhdhuf. Apa? Khobarul mubtada al makhdhuf. Dalam bahasa Indonesia, kata kitab ini kedudukannya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Makanya para asatid di pondok seringkali mengatakan utawi iki. Iki itu bahasa Arabnya hadza. Jadi asal kalimatnya adalah hadza kitabus shalah. Ya. Paham ya? Nah, kata kitab itu kedudukannya sebagai khobar dari mubtada, yaitu hadza yang dibuang. Oke. Mubtada apa? Khobar apa? Atau mungkin kalian tanya, ma huwal khobar? Di dalam Imriti disebut al-khabaru ismun dzurtifa'in usnida mutabiqan fi labdihi lil mubtada. Yang namanya khabar itu adalah isim yang mutabiqun lil mubtada. Ya. Dzurtifa'in yang selalu dibaca rafa. Kita tahu atau kalian sudah tahu khabar itu dibagi menjadi beberapa macam. Ya, satu namanya khabar mufrad seperti hadza kitabun, itu namanya khabar mufrad. Yang kedua khabar jumlah, yang ketiga khabar sibahul jumlah. Khabar jumlah dibagi lagi menjadi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah.
Sibghul jumlah dibagi lagi menjadi jar, majrur, dan dzaraf. Nah, ini macam-macam khobar. Ya. Nah, karena itu setiap ada mubtada pasti ada khobar. Nah, kitab itu khobar. Ya. Khobar dari apa tadi? Mubtada yang dibuang, yakni kalimat hada. Kenapa kok dibuang? Kayak menurut para ulama ini sudah mafhum, sesuatu yang sudah diketahui. Oke. As-shalah, ya, kitabun kalimat isim, as-shalatu kalimat isim, yang satu nakirah, yang kedua ma'rifat. Maka itu disebut dengan susunan idhofah. Apa itu idhofah? Kalian mungkin lebih mengenal dengan sebutan mudhof dan mudhof ilaih. Apa itu mudhof dan mudhof ilaih? Dua isim yang digabung menjadi satu dan memberikan makna baru. Ya, kita perhatikan. Kata kitabun itu artinya kitab, as-shalah itu artinya salat, atau babun dengan faslun. Babun bermakna pintu, faslun bermakna kelas. Tapi ketika kata ini digabung menjadi babul fasli, maknanya apa? Pintunya kelas. Berarti sudah tidak punya makna tunggal atau tidak punya makna double seperti tadi, pintu dan kelas, tetapi sudah punya makna tunggal. Itu namanya idhofah. Paham ya? Ya gimana bilang paham ya atau tidak? Orang kalian ya saya nggak lihat. Ya anggap aja paham. Oke. Kitabu khabarul mubtada al mahfuz as-sholati. Ya. Maka ketika mengi'rab di situ sudah saya tulis ya, silakan dibaca nanti. Khabarul mubtada al mahdzuf wa huwa mudhaf. Kenapa dikatakan mudhaf? Karena di belakangnya ada mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih itu i'rabnya selalu jar. Kenapa selalu jar? Karena di antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu menyimpan huruf jar. Ya. Jadi yang setiap isim yang dibaca jar itu pada hakikatnya dimasuki oleh huruf jar. Ya. Jadi kalau orang bilang kitabus shalah, mana huruf jarnya? Dibuang. Apa itu? Bisa li misalnya. Ai kitabun lis shalah, au bisa an. Ai kitabun anis shalah. Karena itu jar. Jadi mudhaf ilaih itu selamanya dibaca jar. Jadi bagaimana i'rabnya? Kitabu khabarul mubtada'il mahdzuf wa huwa mudhaf. As-sholati mudhafun ilaih majrurun bil kasra. Kenapa jarnya dengan kasra? Li'annahu ismul mufrad. Isim mufrad kalian tahu i'rabnya gimana? Marfu'un bid dhammah, mansubun bil fathi, dan majrurun bil kasri. Paham ya? Oke, anggap aja paham, Rek. Kemudian lanjut. Ini kalian nanti kalau yang punya kitab takrib silakan dibuka. Kalau nggak punya ya cukup baca di materi yang saya share. Ya. Yang kedua, as-sholatu. Ya. Saya hapus dulu. As-sholatul mafruḍah as-sholatul mafruḍatu khamsun. Oke, kita akan mengi'rab 3 kata ini. Ya, 1 as-sholah, 2 al-mafruḍah, 3 kata khamsun. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Kalau tidak kita sambung nanti. As-sholatu, sebagaimana kita tahu tadi, mubtada. Ma huwal mubtada? Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdhin amilin mujarradu. Seringkali dikatakan yang namanya mubtada itu isim yang jatuh di awal kalimat dan dibaca rafa. Itu paling enak. Jadi yang namanya as-sholah itu ada di awal kalimat, maka disebut as-sholatu, utawi sholat. Kenapa kata utawi? Karena dia menjadi mubtada. Mubtada i'rabnya apa? Marfu. Ya, mubtadaun marfuun. Tanda rafa'nya apa? Ad-dhammah. Kenapa dhamma? Li'annahu isim mufrad. Enak, ya. Jadi mubtadaun marfuun wa alamatu raf'i dhammatun
Dhahirah. Ketok dikatakan dhahirah. Kenapa kok dhahirah? Berarti ada dhammatun yang tidak dhahirah. Ada, namanya muqaddarah. Ada yang dhahirah, ada yang muqaddarah. Yang muqaddarah itu yang gimana? Kalau berupa huruf illat seperti kalian bilang al-mustashfa. Ya. Ini kan nggak bisa al-mustashfayuh, tidak, tapi al-mustashfa. Nah, ini mubtada, kembali as-shalah. Jadi as-shalatu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah. Limadha dhahirah? Li'annahu laisa mu'tallul akhir walakin sahihul akhir. Paham? Oke. Al-mafruḍah. Ya. Al-mafruḍatuh. Kalau kalian perhatikan, ini yang dimaknai kang. Kang itu artinya na'at atau sifat, salat yang difardukan. Kalau sudah ada kata yang, itu dalam bahasa Arab disebut na'at atau sifat. Nah, na'at itu mutabiqun lil man'ut. Yang namanya na'at itu kudu melok sing diiloi. Ya. Nah, penjelasan tentang na'at itu seperti apa nanti kita sambung lagi. Ya. Saya kira itu anak-anak, jadi kita baru bicara 3 kata dalam kesempatan ini dan akan kita sambung lagi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.